Halo sahabat Tivan Channel, saat ini kami berkunjung ke kebun bunga. Nah, bunganya ini adalah bunga pikok. Bunga pikok ini biasanya banyak digunakan untuk pelengkap dekorasi, bunga papan, ataupun untuk pembuatan buket. Nah, kita akan cari tahu ya bagaimana cara budidayanya, perawatannya, dan juga potensi pasarnya. Nama saya Anwar Effendi, daerahnya daerah Pondok Lengsir, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Saya membudidayakan ini tanaman pikok, dibilangnya bunga potong, buat riasan pengantin kayak gitu. Untuk dekorasi intinya gitu ya? Iya. Potongnya setinggi apa Pak? Kalau untuk ini setinggi ini aja, nih sampai ujung? sampai ujung. Nah, ini ntar penggunaannya tergantung orang yang mau menggunakan dekorasinya. Nah, tanaman potong itu jenisnya banyak. Umumnya digunakannya ini pikok philo aster. Ini sudah masuk masa panen, tapi cara panennya intinya enggak sekaligus dihabisin. Ntar kalau belum ada yang mekar kayak begini nih, ini kan belum mekar nih, ini belum diambil, ini didiamin dulu paling lama ya seminggu lah. Untuk minggu ini, untuk minggu depan. Kalau ini untuk minggu sekarang. Cara budidaya bunga pikok itu sebetulnya gampang sih. Kalau yang sudah ini mah, ini kita ambil semacam ini nih dari tunas. Nah ini nih, contohnya ini kan. Ini kita ambil segini nih. Nih, tapi nah ini. Nah, ini buat bibit. Nah, ini harus ada ke bawah akarnya. Kalau kita cabut dari tangkai, ini satu atau dua itu harus ada akar. Ntar ditanam di lahan tanaman. Tanamnya ini segini aja? Ya, bisa nggak kemungkinan cuma segini. Mau lebih banyak bisa. Ya bisa juga kayak gini nih. Ya kan kayak begini, ini kan tunasnya banyak tuh. Jadi entarnya tumbuhnya bukan satu, ini kan bisa banyak. Sebetulnya ini yang bagus mah. Ini bagus, cuma nantinya ini juga bagus. Ini nantinya hasilnya ini batangnya kecil, agak kecil lah. Kalau ini batangnya besar, kalau satu gitu. Untuk garap lahannya sendiri Pak, masih sama seperti menanam tanaman hortikultura atau yang sayuran? Sama, nggak ada bedanya. Ini kan bedengan dulu gitu. Bedengan dulu kayak itu kan tuh ya. Kayak begitu. Nah, itu sama, nggak ada bedanya sama kita menanam sayuran. Dikasih pupuk dasar, terus pupuk dasar dulu, pupuk kandang lah. Terus kita kalau ada mah ini apa, pakai apa tuh, kapur. Dolomit ya, benar. Tanah itu kadang-kadang suka banyak hama ya gitu kan ya, kayak ulat gitu kan, ulat tanah itu kita gunakan pestisida setelah tanam. Ini kalau bunga pikok ya, semuanya juga tanaman, jadi harus hilang dari gulma. Jadi jangan ada gangguan gulma. Nah, kayak gini kan, kayak gini ini gulma ya, rumput liar gitu kan. Ini rumput liar, ini harus bersih. Kalau pemupukannya setelah tanam? Seminggu lah, 7 hari. Itu si tanaman kayak begini tuh udah kelihatan tumbuh. Setelah kelihatan tumbuh, nah baru dikasih pupuk. Pupuknya apa aja? Pupuknya urea. Biar cepat tumbuh, kita menggunakan cahaya listrik. Nah, selain dari pupuk, nah ini listrik kayak begini. Nah, ini untuk merangsang pertumbuhan dalam ya lamanya 1,5 bulan lah.
Kasih lampunya pas umur berapa? 1 hari kita tanam juga nggak apa-apa. Oh, tapi malam gitu. Iya, digunakannya malam buat malam. Kalau siang kan ada matahari gitu. Menurut literatur, sebagai tanaman hari pendek, bunga pikok ini membutuhkan 16 jam sinar matahari. Nah, hal ini berfungsi untuk mempertahankan masa vegetatif. Selain itu, penggunaan lampu LED juga bermanfaat dalam meningkatkan jumlah panen bunga. Jadi, jumlah sinar yang diterima akan menentukan jumlah bunga yang mekar, tetapi bunga ini masih bisa tumbuh di area yang teduh. Selebih dari Orea itu ada Posca, MPK, ya kayak tanaman lain lah gitu. Terus kita untuk menghilangkan hama daun, kita gunakan ya pestisida. Kalau awal penanaman, ini awalan ya. Untuk awalan itu kayak padi 3,5 bulan. Untuk 3,5 bulan itu biar cepat mencapai 3,5 bulan, kita harus dibantu pakai kayak listrik tadi kan ya, selama 1,5 bulan. Kalau udah 1,5 bulan kita matiin listriknya. 2 bulan kemudian ke depan terus dimatiin lampu. Nah, baru lebih 3 bulan. 3,5 bulan untuk penanaman pertama. Untuk penanaman kedua kita nggak usah tanam lagi. Kita ini bisa dipotong. Ini panennya dipotong. Nah, ini kan dipotong nih, potong kan. Nah, kelihatan ini gini lah. Kita ini aja. Nah, ini kan udah kita buang ini. Nah, ini kan udah pada tumbuh tuh ininya kan. Ya, udah pada tumbuh. Nah, kita bersihin dari gulma semua. Kayak begini kan tuh, bersihin semua gulma. Nah, udah kayak begini kan, ini penanaman kedua ya. Dan untuk penanaman kedua kira-kira 4 hari kita rangsang pakai Orea, pakai pupuk Orea. Udah gitu tetap lampu harus dari pas kita udah beres semua, lampu harus udah dipasang. Jadi biar cepet ininya. Untuk penggunaan ininya biar cepet ini, kita harus bantu pakai penyiraman. Penyiramannya itu kalau awal-awal sekitar 1 atau 2 kali sehari. Dalam normalnya 3 kali 4 kali panen lah, normal itu. Nah, udah ke 3 kali ke 4 kali ke 4 kali lah ya, ke 4 kali tanaman udah kelihatan jelek, kita bongkar semua. Diawali lagi. Awal kita kan 3,5 bulan ya. Untuk yang panen kedua, ketiga, keempat itu waktunya makin cepat. 2 bulan, cuma 2,5 bulan. Untuk panennya dari luasan berapa ini Pak? Ini sekitar ini kan semua itu 35 are ya. 30 berarti 3.500 meter. Ya. 3.500 meter. Ini kita dalam 100 meter itu bisa menghasilkan sekitar 10 gabung. Dalam satu petak ini, satu ikat itu 10 batang. Oh, batang. 10 ini kan dipotong. 10 batang. Nah, kita diikat jadi 10 batang nih. Dari 10 batang ini kita gabungin 10. Itu namanya satu gabung. Jadi 100 batang lah. Harganya tuh Pak, satu gabung itu berapa Pak? Biasanya kalau bisa mencapai 150, 100 lah paling ini dari petani. Kalau harga pasaran sekitar 200-an. Kalau lagi sepi dari petani ya sekitar 40-50 satu gabung. Tapi penjualan ke konsumen itu tetap gak bakalan, ya paling turun sedikit lah, sekitar 100.000. Antara 100 sampai 200. Kalau lagi rame, bisa 200. Jadi secara hitungan kasar saya ini cukup ada keuntungan gitu Pak ya.
Ya lumayan lah, di atas kertas. di atas rata-rata lah gitu. Kalau kita misalkan dibanding padi sama palawija yang lainnya gitu, masih ada unggul yang ini. Yang paling besar itu cara membersihkan gulma. Dikuli sama orang lain bisa mencapai 3 juta lah satu kali panen. Kalau pupuk ya paling sekitar 1 karung apa 2 karung lah. Jadi lebih sedikit gitu. Jadi yang lebih banyaknya di tenaga kerja. Di tenaga kerja, iya, cara perawatan lah. Pupuk. Kalau listrik sendiri Pak? Nah, listrik untuk 1 kali panen kan kita menggunakannya cuma 1,5 bulan ya. 1,5 bulan ini untuk semua paling saya biasanya per bulan itu 500.000 1 kali panen. 1 kali panen. Jadi kalau udah 1,5 bulan kita matiin semua, jadi nggak ada cahaya. Untuk ini Pak, 1 kotak ini sekitar butuh berapa penerangan normal? Normalnya ini 50 gantungan. 50 gantungan. 50 ininya wattnya sekitar satunya itu 10 watt. Berarti kali 50 ya? Iya. 50 ya. Jadi bukan kayak neon gitu, bukan. Jadi yang agak kuning-kuningan itu warnanya ini. Kendalanya mungkin di cuaca. Ya, rata-rata di cuaca sih. Kalau cuaca lagi turun kabut, ini kita kan kerepotannya cara untuk menghilangkan warna putih di daun. Nah, itu. Terus dari untuk pemasaran, kalau lagi rame, kalau lagi panennya banyak itu dari daerah-daerah lain itu agak susah juga lah gitu. Agak susahnya kita intinya dalam harganya ini. Kadang-kadang jatuh lah, jangan nyampe 50-40 gitu. Puncaknya ini bulan Zulhijjah, bulan haji. Kan bulan haji itu banyak yang nikahan lah gitu kan ya. Otomatis kan kita kadang-kadang kekurangan, itu bisa mencapai 1 gabung itu di petani 100.000, 120.000 gitu. Nah, jadi salah satu kelebihan bunga pikok ini, dia itu mampu beradaptasi dengan baik, bisa ditanam di tanah berpasir, berbatu atau liat. Nah, bunga ini lebih memilih area yang kering tetapi cukup lembab. Untuk hama dan penyakit tanaman, pada musim hujan perlu mewaspadai serangan cendawan atau jamur, dan pada musim kemarau biasanya ada serangga seperti ulat yang akan memakan daun pikok. Mungkin penyemprotan fungisida atau insektisida diperlukan, tetapi hama dan penyakit tanaman tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap tampilan bunga pikok ini secara keseluruhan. Pertanian bunga potong ini sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat tingginya kebutuhan akan bunga potong ini untuk berbagai macam dekorasi. Nah, karena tanaman ini tidak banyak membutuhkan perawatan yang khusus, karena mudahnya beradaptasi dan masa panen yang singkat, jadi bunga pikok ini semakin diminati para petani. Nah, banyak petani yang mulai beralih pola tanam dari sayur-sayuran ke bunga potong ini. Para konsumen ya, saya istilahnya belum punya channel yang lain di pasaran. Di sini kebetulan saya punya tanaman pikok yang sudah siap panen ya, sekitar banyaknya ini sekitar 200-300 gabung lah. Membutuhkan bisa hubungi di sini